KPK mengendus adanya dugaan pemotongan anggaran nilai makanan dari Rp10.000 menjadi Rp8.000 per porsi di tingkat satuan pelayanan pemenuhan gizi. Laporan adanya pemotongan anggaran makan bergizi gratis yang tidak sesuai dengan pagu yang ditetapkan. Baru jalan 1,5 bulan, ada aja laporan miring tentang program makan bergizi gratis. KPK mengendus adanya dugaan pemotongan anggaran nilai makanan dari Rp10.000 menjadi Rp8.000 per porsi di tingkat satuan pelayanan pemenuhan gizi. Penguapan anggaran dari pusat ke daerah jadi salah satu hal yang dikhawatirkan. KPK menyoroti distribusi dana BGN dari pusat ke daerah yang rentan terjadi penyimpangan. Kalau dibilang menguapnya banyak, kemungkinan besar iya gitu. Kenapa iya? Karena transparansinya tidak ada, terus juga pengawasan, gimana kita mau mengawasi kalau misalnya informasi-informasi itu benar-benar terpusat. Terpusat ini bahkan yang berbicara juga hanya kepala BGN. Jadi juga sedang melakukan pemantauan, rasa-rasanya harga-harga itu terkonfirmasi ada pengurangan. Program dengan anggaran yang nggak main-main, 71 triliun rupiah. Pakar juga menilai program MBG dengan anggaran jumbo ini rentan akan adanya konflik kepentingan, monopoli, hingga maldistribusi. BGN menyebut masih belum menerima adanya aduan dan laporan penyalahgunaan anggaran, sehingga pihaknya masih belum menetapkan skema fungsi kontrol pengelolaan dana di tingkat daerah. Itu kan sebetulnya ada indikasi laporan, bukan temuan ya, baru mendengar kemudian dinyatakan ke kami. Mungkin orang berpikir uang 71 triliun itu ada di rekening kita. Ini tidak, ini rekeningnya tetap rekening KPPN ya. Uang itu untuk makan bergizi tidak masuk di rekening Badan Gizi, tapi langsung ke satuan pelayanan itu yang dimana untuk sekarang kan rekeningnya mitra. Dalam laporannya, BGN menyebutkan program ini sudah berjalan di 38 provinsi dan dinikmati oleh lebih dari 2 juta penerima manfaat. Selama 1,5 bulan perjalanannya, transparansi anggaran masih jadi hal yang paling disoroti. Kayaknya banyak masyarakat yang takut juga untuk melapor, jadi kebanyakan juga kalau di media sosial itu anonim. Kami melihatnya mungkin tekanan yang tak kasat mata, jadi ketika sekolah melaporkan bahwa ini makanannya menunya mungkin tidak disukai anak-anak gitu ya, sehingga tidak habis, menimbulkan sampah dan lain sebagainya. Kalau misalnya itu kedengeran, ya bisa aja itu kemudian akan bantuan-bantuan ke sekolah itu akan diputus. Sahabat Dewe, kamu tahu nggak menu MBG seperti apa yang beredar di sekolah di sekitar tempat tinggalmu? Yuk kita diskusi di kolom komentar.